Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 4 Oktober tahun 2024 adalah peringatan wajib Santo Fransiskus dari Assisi. Giovanni Francesco Bernardone atau Santo Fransiskus lahir di Assisi, Italia Tengah pada tahun 1182. Ia putra kesayangan seorang pedagang kain yang kaya, sehingga menjadi seorang pemuda yang suka berfoya-foya. Ketika sedang berdoa di gereja San Damian di luar kota Assisi, ia merasa dipanggil oleh Tuhan untuk memperbaiki rumah Tuhan yang hampir roboh itu. Berawal dari kejadian itu, ia melepaskan harta warisannya dan mulai mengajak orang untuk bertobat dan berdamai satu sama lain. Pakaiannya diganti dengan sehelai mantel dan sebuah ikat pinggang yang merupakan pakaian para gembala domba dari Umbria, atau pakaian ini pula yang dikenakan oleh biarawan Fransiskan. Dalam waktu singkat, banyak orang tertarik dengan cara hidup Santo Fransiskus dan menyebut diri sebagai saudara-saudara Dina yang kemudian disahkan oleh Paus. Semangat Fransiskus ini pula yang mendasari terbentuknya kongregasi suster-suster Fransiskan dan ordo ketiga bagi para awam. Fransiskus sungguh menekankan penghayatan semangat cinta persaudaraan dan kesederhanaan hidup bagi para pengikutnya. Ia juga dikagumi oleh orang-orang semasanya, bahkan sampai saat ini karena berbagai karunia-Nya, salah satunya adalah kecintaannya yang besar terhadap alam semesta, sehingga ia benar-benar menjadi sahabat alam dan binatang. Fransiskus meninggal tanggal 3 Oktober tahun 1226 dalam umur 44 tahun. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Ayub bab 38 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 12 sampai 21 dan bab 39 ayat 36 sampai 38. Tuhan berbicara kepada Ayub dari dalam badai, "Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh dini hari datang, atau pernahkah fajar kau tunjukkan tempatnya untuk memegang bumi pada ujung-ujungnya, sehingga orang-orang fasik dikebaskan daripadanya, yakni tatkala fajar mengubah bumi menjadi seperti tanah liat yang dimeteraikan dan mewarnainya seperti orang mewarnai kain.
tatkala orang-orang fasik dirampas terangnya dan dipatahkan lengannya yang teracung? Pernahkah engkau turun sampai ke sumber laut atau berjalan-jalan menyusuri dasar samudra raya? Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Tahukah engkau luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Di manakah jalan ke tempat kediaman terang, dan di manakah tempat tinggal kegelapan, sehingga engkau dapat mengantarnya pulang dan mengetahui jalan menuju rumahnya? Tentulah engkau mengenalnya, karena ketika itu engkau sudah lahir dan jumlah harimu telah banyak. Lalu Ayub menjawab kepada Tuhan, "Sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara, tidak akan kuulangi. Dua kali aku berkata, tidak akan kulanjutkan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 10 ayat 13 sampai 16. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, sebab seandainya di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Maka pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kalian, ia mendengarkan Daku. Dan barang siapa menolak kalian, ia menolak Aku. Dan barang siapa menolak Aku, ia menolak Dia yang mengutus Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah berjalan bersama Yesus. Injil hari ini berbicara tentang Yesus yang mengutus murid-muridnya. Yesus memberi mereka kuasa untuk mengajar. Yesus berkata, "Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan Aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak Aku. Dan barang siapa menolak Aku, ia menolak Dia yang mengutus Aku." Yesus ingin mengatakan bahwa jika para murid diutus terlebih dahulu, mereka tidak akan berjalan sendiri. Mereka akan berjalan bersama Yesus. Jelaslah bahwa Yesus ada di dalam mereka dan bersama mereka. Jadi para murid tidak perlu takut untuk memberitakan kabar baik.
Satu hal yang harus mereka miliki adalah iman yang kuat akan Yesus dan keberanian untuk diutus olehnya. Maka dalam perutusan, para murid tidak bekerja untuk dirinya sendiri. Para murid harus bekerja demi kerajaan Allah. Mereka tidak perlu khawatir tentang hal diterima atau ditolak. Jika ada yang mendengarkan mereka, ia mendengarkan Yesus. Jika ada yang menolak mereka, ia menolak Yesus. Para murid bekerja bersama Yesus dan demi Yesus. Ini sangat penting untuk kita semua sebagai murid Yesus. Jika kita bekerja atau menjalani hidup bersama Kristus, kita seharusnya merasa bahwa kita bekerja dan hidup bersamanya. Jadi, dalam segala keberhasilan dan kegagalan, kita harus tetap tinggal di dalamnya. Lagi, bukan soal kesuksesan atau kegagalan yang penting, tetapi bahwa seseorang menjalankan tugas perutusannya dengan berani dan setia, sesuai dengan aturan yang berlaku dan situasi yang ada. Seringkali, jika kita memperoleh keberhasilan, kita tentu akan merasa senang dan langsung memuji Tuhan, dan serta-merta menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Namun, ketika kita mengalami masalah, kesulitan, dan kegagalan, kita mungkin merasa sedih dan merasa jauh dari Tuhan, seolah-olah tidak didampingi Tuhan. Waspadalah selalu dan jangan sampai itu terjadi, karena kitalah yang memang mau berjalan sendiri dan memaksakan keinginan dan ambisi manusia kita, sehingga kita sendiri yang tidak bersedia dituntun oleh Tuhan. Pastikan juga bahwa kita tidak membanggakan kekuatan dan kemampuan manusiawi kita. Seseorang yang bekerja di bawah tuntunan Allah dalam rohnya tidak akan berputus asa jika mengalami kegagalan, dan sebaliknya tidak terlalu bangga saat mengalami keberhasilan, karena di matanya segala yang dialaminya adalah kasih karunia Allah. Baiklah kita selalu berpaut pada Allah, mengikuti tuntunannya, dan percaya akan perlindungannya. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.